Haleluya. Kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dan seluruh sekalian, bagi jemaat Tuhan dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan. Puji syukur oleh karena pertolongan Tuhan kita boleh hadir dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini, di mana hari ini adalah hari yang istimewa. Ada yang tahu? Oh, kemarin, ya, tanggal 15 kemarin sebenarnya, yaitu hari ulang tahun Basmata Korps 3 Bandung. Yang keberapa? 73. Ada yang umur 73 tahun? Belum ada. Ya, Tuhan akan memberkati dan juga kita akan dikuatkan melalui kedua hamba Tuhan, Mayo dan Nyonya Kriston hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Iya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita bisa ada sampai pada pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Korps ini sudah melakukan pelayanan selama 73 tahun. Dan saya percaya bahwa ini semua terjadi bukan karena kekuatan, kehebatan kita, tetapi ini semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga Korps ini boleh berusia 73 tahun. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan hingga pada saat ini. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini.
bisa jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan bagaikan bejana. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita, pikiran kita untuk dilawat oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu, urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pagi yang indah ini Tuhan, bersama-sama kami datang menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena seminggu lamanya kami sudah menjalani kehidupan kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh ada di dalam rumah Tuhan ini. Kami percaya kami ada di sini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi kami boleh ada sampai pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Korops ini telah berusia 73 tahun. Usia yang tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati pelayanan Tuhan yang ada di Korops ini. Dan Tuhan akan memberkati kedua hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, kita akan tetap tinggal berdiri, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan kita akan baca bersama-sama 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang yang diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Mari kembali kita akan menyanyikan nyanyian nomor 9. Mari bersama menyanyi Allah baik. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kor. Sesudah itu kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang akan memberikan kesaksian atau pujiannya. Menyampaikan kesaksian, kami berikan kesempatan. Ya, kalau belum ada kita nyanyikan ayat yang kedua dan kami masih berikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian.
Ya, kalau tidak ada kita nyanyikan ayat yang ketiga dan keempat sebagai kesaksian kita bersama-sama. Sekarang kita hidup baru, Allah baik. Menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 87. Pujian dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Mayor Kriston hari ini. Nyanyian Balak Selamatan 87 mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan padaku selalu Injil yang beri hidup. Nyatakan keindahannya, Injil yang beri hidup. Injil yang mengajar agar aku setia. Injil indah, Injil ajaib, Injil yang beri hidup. Kita akan nyanyikan pujian ini mempersiapkan kita untuk mendengar Injil indah, Injil ajaib, Injil yang memberi hidup. Bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bangkit berdiri, kita nyanyi ayat yang ketiga. Terdengar merdu bunyinya, Injil yang beri hidup. Di hati damai gembira, Injil yang beri hidup. Yesus Juru Selamat,
Katakan Injil indah, Injil ajaib, Injil yang beri hidup. Injil indah, Injil ajaib, Injil yang beri hidup. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, Injil indah, Injil ajaib itu, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bolehkah kasih tahu kiri kananmu, bilang sama dia, kamu penting. Amin. Haleluya. Mari kita membaca Alkitab saudara-saudara, Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Saya baca di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang selalu berbahagia di mata Tuhan adalah mereka yang dengar firman dan lakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Salam prajurit. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum saya berkhotbah, maka izinkan saya menyampaikan selamat hari ulang tahun Koros 3 Bandung yang ke-73. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Hari ulang tahun gereja sangat berbeda dengan perayaan ulang tahun pribadi. Karena ulang tahun gereja berarti ulang tahun untuk semua warga jemaatnya. Anak sekolah minggu berulang tahun, pemuda, pemudi, remaja berulang tahun, orang dewasa berulang tahun, dan juga opa-oma berulang tahun. Itulah ulang tahun gereja. Karena itu adalah merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi saya dan istri mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan dalam memimpin ibadah kesucian di Koros 3 Bandung hari ini. Secara khusus hari ini, hari yang bersejarah bagi Koros ini. Hari di mana kita semua mengenang semua kebaikan dan pertolongan Tuhan atas gereja ini. Selama 73 tahun, gereja ini telah berdiri dan melakukan pelayanan. Memperhatikan angka 73 tahun, kita semua sangat percaya bahwa Tuhan telah banyak berperkara atas gereja ini. Selain itu, kita semua sepakat bahwa perjalanan gereja ini selama kurun waktu yang sudah berlalu, gereja ini telah menjadi alat Tuhan untuk membawa berita Injil, berita kabar baik yang datang dari Allah, dan berita yang mentransformasi bejana hidup manusia agar kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari istimewa bagi Koros kita ini, saya ingin membicarakan, menyampaikan tentang menjadi bejana kekudusan dalam Kristus dengan sub pembahasan atau konsentrasi pembicaraan pada pondasi atau dasar dari bejana kekudusan itu sendiri. Gagasan utama yang hendak saya bicarakan pada kesempatan ini adalah
ketika berbicara tentang bejana, maka ada suatu kesadaran mengenai bejana itu. Kesadaran bahwa bejana itu yang terbuat dari tanah liat akan mudah sekali pecah, akan mudah sekali hancur. Karena itu dibutuhkan alas dari bejana itu, dibutuhkan dasar bejana itu, dibutuhkan pondasi dari bejana itu, supaya bejana itu tidak jatuh, supaya bejana itu tetap kokoh, supaya bejana itu tetap ada berdiri pada posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Bertolak dari pembacaan kita dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya mengajak kita untuk melihat dan menemukan beberapa alas, beberapa pondasi, beberapa dasar dari bejana itu, saudara-saudara sekalian. Pertama, bejana gereja atau bejana orang Kristen harus berdiri pada pengakuan yang benar akan Kristus. Itu kita temukan dalam ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ada hal yang menarik ketika memperhatikan teks ini, yaitu Yesus dan murid-muridnya sedang berada di daerah Kaisaria Filipi. Saudara-saudara, waktu merenungkan bagian ini, penulis daripada Matius, sebelum dia tiba pada pengakuan daripada Petrus, dia memberikan satu pernyataan atas satu kondisi tentang daerah Kaisaria Filipi. Melalui berbagai penyelidikan literatur, saya menemukan fakta bahwa daerah ini merupakan daerah tempat pemujaan terhadap berhala-berhala bangsa Yunani. Kaisaria Filipi adalah kota yang terletak sekitar 25 mil sebelah utara Danau Galilea. Penduduknya mayoritas bukan orang Yahudi. Di sana banyak terdapat kuil-kuil Baal dan dewa-dewa lain. Di daerah itu ada sebuah gunung di mana Raja Herodes membuat kuil yang megah untuk kaisar. Itulah sebabnya kota itu disebut Kaisaria. Tetapi kemudian Philips, putra daripada Herodes, memperindah kuil itu sehingga ia menamai kota itu Kaisaria Filipi. Maka siapapun yang memasuki daerah itu pasti akan melihat bangunan megah dan indah yang mengingatkan orang akan kebesaran kerajaan Romawi, kebesaran keagungan dewa-dewa yang ada di sekitar itu. Ketika memikirkan secara serius teks ini, saudara-saudara, maka saya menduga bahwa sesaat ketika memasuki kota itu, ketika memandang pada gunung Herodes yang megah itu, murid-murid bisa saja begitu terpesona akan keagungan kota itu, akan keagungan gunung itu. Kota yang indah dengan kemegahan dewa-dewa tergambar secara jelas melalui setiap tata kota. Tiap pemandangan mereka melihat kemegahan daripada dewa-dewa itu. Sesaat mungkin para murid sempat terkagum. Sesaat mungkin para murid bisa terperanjat. Atau bahkan bisa memuji dewa-dewa yang mereka anggap sebagai sesembahan orang kafir pada zaman itu. Tapi di lain pihak, mereka juga sangat senang bisa berkunjung ke tempat wisata itu. Karena mereka bisa melihat panorama yang begitu indah sebagai kesempatan jalan-jalan dan cuci mata. Di tempat yang banyak orang mengakui kehebatan manusia, kehebatan dewa-dewa, kehebatan para Baal-Baal itu, saudara-saudara. Di tempat itulah Yesus bertanya tentang sesuatu yang penting bagi gereja, sesuatu yang penting bagi orang Kristen, sesuatu yang penting bagi saya, sesuatu yang penting untukmu dan untukku. Sesuatu yang penting itu adalah kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-murid berpikir sejenak, nama-nama mulai bermunculan dalam pikiran mereka dan keluar satu persatu nama itu. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Setelah Yesus bertanya tentang penilaian orang lain perihal dirinya, saudara-saudara sekalian, maka kini Yesus bertanya secara pribadi kepada muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Sebuah jawaban yang mengharukan tiba-tiba keluar dari mulut Petrus, salah seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dengan lantang Petrus akan mewakili teman-temannya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bila memperhatikan pernyataan Petrus ini, maka ada beberapa hal yang sedang dikontraskan oleh Petrus melalui pengakuan imannya. Pertama, saudara-saudara, Petrus sedang mengkontraskan bahwa Nabi, semua yang disebut di dalam penilaian orang tadi, saudara-saudara, apakah Yohanes Pembaptis,
apakah Elia, apakah Yeremia, atau nabi-nabi lainnya. Semua mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan Mesias yang dijanjikan. Mereka semua manusia yang terbatas dan ada batasnya. Hanya Yesus satu-satunya Mesias yang dijanjikan. Karena itu saudara-saudara, melalui pernyataan itu, kita diajak sebagai orang Kristen, sebagai gereja, jangan pernah bergantung kepada manusia, tapi mari belajar bergantung kepada Allah. Itu sebabnya Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi sekaligus Yeremia juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya terlalu yakin dan percaya saudara-saudara, Koros 3 Bandung tiba pada usia 73 tahun. Semua karena gereja ini mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua yang dikontraskan oleh penulis ini, oleh Paulus, adalah ketika melihat semua kuil-kuil dewa-dewa yang ada di Kaisaria Filipi. Itu semua kuil-kuil itu adalah benda mati. Mereka punya tangan tapi tidak bisa membantu. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Hanya Yesus satu-satunya anak Allah yang hidup. Apa yang Alkitab mau beritahu untuk kita saudara-saudara? Yang Alkitab mau beritahu untuk kita adalah jangan pernah bergantung kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semua itu mati, semua itu tidak berdaya. Tempat bergantung yang paling tepat untuk gereja dan orang Kristen hanyalah kepada Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya anak Allah yang hidup. Ini mempertegas posisi gereja kita. Posisi kita sebagai orang percaya dalam melakukan misi pelayanan kita di dalam dunia ini. Kita tidak bergantung kepada manusia. Kita tidak bergantung kepada situasi kondisi yang terjadi. Tapi kita bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekali kita bergantung kepada Dia, selamanya Dia terus akan tolong kita yang terus bergantung kepada Dia. Orang-orang Kristen sebagai gereja Tuhan harus mempunyai pengakuan yang benar tentang Yesus dalam hidup mereka. Pengakuan yang benar itu harus lahir dari hubungan atau kedekatan kita dengan Dia. Pengalaman kita secara pribadi dengan Dia menyebabkan kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Artinya, kita mengakui Dia dengan mulut kita bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Harusnya pengakuan itu mempengaruhi sikap kita terhadap keluarga kita. Harusnya pengakuan kita Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu juga harus mempengaruhi cara kita mengelola keuangan keluarga kita. Cara pandang kita dalam bergaul, cara pandang kita dalam berbisnis, cara pandang kita dalam melihat pelayanan, dan cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Harusnya pengakuan kita Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tidak hanya berhenti pada pengakuan itu, tapi dia juga harus dilanjutkan dengan sikap kita, keseharian kita di mana kita pergi dan berada. Dalam konteks gereja Balak Selamatan, pengakuan dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, telah dijabarkan secara rinci melalui 11 butir pengakuan kita, yang mungkin saja setiap minggu kita ucapkan secara bersama-sama. Selalu dimulai dengan 2 kata penting, kami percaya. Termasuk dalam ibadah hari ini saudara-saudara, dengan sengaja saya mencantumkan supaya dibacakan kembali pengakuan iman itu. Tapi sayangnya saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen yang sudah mengaku Yesus dengan mulutnya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi masih percaya pada orang pintar, dukun dan ramalan-ramalan. Padahal dia akui Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi fakta kehidupan selalu dia tidak mempercayai pengakuannya. Dia mengingkari pengakuannya. Masih percaya pada orang pintar, percaya dukun dan ramalan-ramalan. Sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang sudah mengaku Yesus dengan mulutnya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi tidak peduli pada keluarganya. Sudah mengaku Yesus dengan mulutnya Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pergi bekerja selalu terlambat. Kita menjadi orang-orang yang mengingkari pengakuan kita. Sudah mengaku Yesus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sewaktu menerima gaji dalam pekerjaan lupa untuk bersyukur.
Sudah mengaku Yesus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, bergaul sembarangan sehingga akhirnya terjerumus dalam narkoba dan seks bebas. Sudah mengakui Yesus dengan mulut engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, tapi cara berbisnis dilakukan secara curang. Sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang sudah mengaku Yesus dengan mulutnya bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, tapi melakukan pelayanan tidak dengan sungguh-sungguh. Sering terlambat datang ke gereja, padahal hari itu dia mengambil bagian pelayanan. Ya bangga hari ini tidak ada yang terlambat. Beri tepuk tangan untuk mereka yang melakukan pelayanan hari ini. Sayangnya saudara-saudara, ada yang menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengurus pemuda, pengurus wanita, pengurus pria, opsir setempat orang dewasa, opsir setempat orang muda. Tetapi mereka juga menjadi pengurus gosip yang seringkali menjatuhkan orang lain. Sudah mengakui engkau Mesias anak Allah yang hidup. 11 butir pengakuan disampaikan setiap hari Minggu. Tapi kita ingkari pengakuan itu dengan sikap kita. Sayangnya saudara-saudara, banyak prajurit bala keselamatan yang mengaku Yesus dengan mulutnya, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Datang ke gereja dengan uniform yang lengkap. Tapi baku tak salah kata orang Palu. Baku tak salah dengan papanya. Baku tak salah dengan mamanya. Baku tak salah dengan tetangganya. Baku tak salah dengan rekan kerjanya. Baku tak salah dengan semua anggota jemaat. Bahkan baku tak salah dengan opsir korosnya. Sehingga masih menyimpan sakit hati. Tapi waktu kita ada di dalam gereja ini, kita mengaku engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dijabarkan oleh bala keselamatan 11 butir pengakuan itu. Waktu kita pulang dari gereja, kita lupa pengakuan itu. Kita mengingkari pengakuan itu. Kita menjadi orang-orang yang lupa akan perjanjian kita. Dan kita ingkar akan perjanjian itu. Kita terkadang menjadi orang-orang yang lupa sekali dengan pengakuan kita. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Bejana kekudusan Kristus harus diletakkan pada dasar, pada alas, pada pondasi yang tepat. Supaya bejana ini menjadi kesaksian, bejana ini bisa bersaksi, bejana ini bisa bersinar. Dan gereja Tuhan ada di dunia ini menjadi gereja yang berwibawa. Engkau dan saya dipanggil untuk ada di dalam dunia ini. Supaya kekristenan itu menjadi kekristenan yang berwibawa. Itu sebabnya di awal khotbah tadi saya ingin engkau mengatakan kepada temanmu kiri kanan, engkau penting. Kenapa engkau penting? Karena melalui engkau Yesus diperkenalkan untuk dunia ini. Hal yang kedua saudara-saudara dalam catatan saya. Bejana gereja atau bejana kehidupan kita harus berdiri pada batu karang yang benar. Dan batu karang yang benar itu adalah Kristus. Dalam ayat 18 bagian A. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Andaikan saja Yesus memakai telunjuknya. Dia tidak tunjuk Petrus, aku akan mendirikan jemaatmu. Tapi telunjuk itu dia tunjuk kepada dirinya sendiri. Aku akan mendirikan jemaatku. Yesus menghargai pengakuan Petrus. Dan memberi penegasan bahwa Petrus bisa berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu bukan karena Petrus hebat, Petrus pintar. Tetapi karena Bapa yang menyingkapkan hal itu. Kita mungkin bertanya, mengapa Bapa bisa menyingkapkan rahasia itu kepada Petrus? Jawabannya sederhana. Karena Petrus buka hatinya untuk Allah. Setiap orang yang buka hatinya untuk Allah, maka banyak hal yang tersingkap yang Allah mau singkapkan kepada orang itu. Termasuk engkau dan saya yang dengar khotbah ini, ketika engkau buka hatimu, saya terlalu yakin Tuhan mau berbicara secara pribadi untukmu hari ini. Kalimat yang berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Ini menjadi legal standing dari Allah atas kehadiran gereja, kehadiran bejananya di dalam dunia ini. Legal standing ini tidak boleh digeser oleh siapapun dan oleh apapun. William Booth dikenal sebagai pembangun bala keselamatan menyatakan suatu pernyataan penting untuk bala itu. Pernyataan itu dia katakan bala keselamatan
dibangun oleh Allah. William Booth tahu bahwa bejana balak selamatan harus punya dasar yang benar. Bejana balak selamatan harus berdiri di pondasi yang kuat. Kalau berdiri di pondasi yang kokoh, balak selamatan akan hancur. Tapi karena berdiri di pondasi yang tepat, pondasi yang kokoh, maka lihatlah balak selamatan sampai hari ini diberkati oleh Tuhan. Nah, saya percaya Koros 3 Bandung telah diletakkan pada pondasi yang tepat, pondasi yang kokoh. Dan pondasi yang tepat dan kokoh itu adalah Allah sendiri. Pernyataan ini sedang mempertegas posisi misi Balak Keselamatan. Dan hari ini Gereja Balak Keselamatan Koros 3 Bandung sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-73 tahun. Ini bukan tentang angka 73 tahun. Ini bukan tentang siapa-siapa saja yang pernah bertugas di sini melayani Tuhan. Baik sebagai ofisir Koros maupun sebagai ofisir setempat. Ini semua murni tentang Kristus. Tentang Kristus yang membangun gereja ini. Tentang Kristus yang memelihara gereja ini. Tentang Kristus yang mengirim jiwa-jiwa untuk datang ke gereja ini. Tentang Kristus yang mengutus para ofisir datang ke tempat ini. Dan tentang Kristus yang memanggil para ofisir setempat menjadi pelayannya di gereja ini. Kita hanya dapat berkata di usia 73 tahun hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Karena ini bukan pekerjaan tangan manusia. Tapi ini adalah pekerjaan tangan Allah yang hebat. Yang memberkati kita semua. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Kristus menjadi pendiri gereja. Bukan Petrus. Bukan manusia. Kristus pemilik gereja. Dia penguasa tunggal dalam gereja. Gereja ada dalam kendali Kristus. Bejana kekudusan Kristus. Bejana itu adalah gereja dan bejana itulah Anda dan saya. Kita adalah milik Kristus. Kristus penentu hidup matinya gereja. Gereja harus sadar bahwa dia membutuhkan Kristus. Dan gereja itu datang dari Kristus. Orang percaya datang dari Kristus. Engkau adalah milik Kristus. Engkau berasal dari Kristus. Hidup di luar Kristus. Hidup bagaikan ranting. Yang akhirnya menjadi kering dan dibuang ke dalam api. Saya mencoba mendekati bagian ini saudara-saudara dengan membaca sebuah ilustrasi di media sosial atau internet. Dan saya terberkati dengan ilustrasi itu. Ilustrasi itu berkata begini. Manusia itu berasal dari Tuhan. Tadi sebelum saya datang ke gereja, saya lihat Facebook Balak Selamatan dan menyimak komandan teritorial menyampaikan mengenai tema ini. Dari sisi bejana, lalu dikaitkan dari kitab Kejadian. Nah saudara-saudara, bejana itu datang dari Tuhan. Bejana itu diciptakan oleh Tuhan. Lalu dalam ilustrasi yang saya katakan tadi, perhatikan Tuhan menciptakan. Ada lautan, ada air, dan Tuhan izinkan ada sejumlah ikan ada di air itu. Tuhan menciptakan ada tanah dan di atas tanah itu ada pohon tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana. Lalu dalam ilustrasi itu dia katakan begini. Ketika ikan diambil dari air, ikan akan berhenti menjadi ikan karena dia akan mati. Tapi air lautan tetap lautan. Dia tidak akan berhenti menjadi lautan karena tidak ada ikan. Demikian juga pohon ketika dicabut dari tanah. Pohon akan berhenti menjadi pohon karena dia akan mati. Dan tanah tetap tanah. Dia tidak akan berhenti menjadi tanah karena tidak ada pohon. Karena memang dia tanah. Demikian juga manusia. Manusia keluar dari Allah. Manusia hidup di luar Allah. Manusia akan mati. Tapi Allah tetap Allah. Dia tidak akan berhenti jadi Allah karena manusia tidak ada di dalam dia. Oh saudara-saudara, ilustrasi ini mengingatkan saya betapa saya harus bergantung kepada Allah. Di luar Allah, hidup saya kering, mati, tidak ada artinya apa-apa. Koros 3 Bandung. Kalau di luar Allah, koros ini akan mati.
Jadi yang menjadi penentu bukan manusia, tapi Allah sendiri. Saya tiba pada catatan saya yang ketiga, dan saya harap Anda sedang menunggu catatan ketiga, karena ini merupakan khotbah terakhir, atau bagian terakhir dari khotbah ini. Bejana gereja atau bejana kehidupan kita harus berdiri pada jaminan Kristus, bukan jaminan dunia. Masih pada ayat yang ke-18. Dan kalimat selanjutnya dia katakan, alam maut tidak akan menguasainya. Wah, indah sekali. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen sebagai gereja Tuhan harus percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Apakah janji Kristus terhadap gerejanya atau terhadap orang percaya dalam konteks pembacaan ini? Janji Yesus begitu pasti bagi gerejanya juga, dan juga bagi saya sebagai orang percaya, yaitu alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, gereja yang berdiri di atas batu karang yaitu Kristus pasti mengalami proteksi, perlindungan, penjagaan dari Allah. Bejana yang betul-betul diletakkan pada alas yang benar, dan alas yang benar batu karang Kristus, pasti bejana itu diproteksi, dilindungi, dijaga oleh tangan Allah sendiri. Relevansinya untuk kita hari ini. Artinya, gereja tidak perlu takut menghadapi badai hidup. Karena dia ada, berdiri di alas, di dasar, di pondasi yang benar, yaitu Kristus. Gereja tidak perlu takut dengan tantangan, pergumulan dan persoalan yang selalu datang menerjang orang percaya. Gereja tidak perlu takut menghadapi penganiayaan, karena percaya bahwa gereja ada tangan yang besar, tangan yang kuat, tangan yang hebat menopang gereja itu. Sewaktu mempersiapkan perenungan ini, ketika tiba pada bagian ini, saudara-saudara, secara jujur, secara pribadi, saya begitu dikuatkan dengan bagian ini. Bayangkan alam maut tidak akan menguasai. Saya malu dengan diriku sendiri. Karena terkadang saya masih dikuasai oleh kekhawatiran. Saya dikuasai oleh ketakutanku. COVID-19 belum berhenti. Masih ada lagi virus yang baru, Omikron namanya. Kadang-kadang kita dikuasai oleh ketakutan itu, kecemasan, dan rupa-rupa hal yang seakan mengambil kontrol kehidupan kita. Dan mungkin bukan cuma saya, tapi Anda, saudara yang hadir di sini, mengalami hal yang sama. Ada hal yang seakan-akan menguasai kita, yang membuat kita jadi takut. Padahal kita adalah gereja Tuhan. Padahal kita adalah milik Tuhan. Padahal kita diletakkan pada fondasi yang benar, pada batu karang yang kuat. Tapi kita begitu khawatir. Kita dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang sering datang menimpa hidup kita. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa kaitan janji Yesus dengan gereja dan orang percaya hari ini? Jika alam maut saja tidak menguasai orang percaya sebagai gereja Tuhan, maka jangan pernah membiarkan diri kita dikuasai oleh dunia ini. Tuhan Yesus pernah berkata, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, apalagi hidupku dan hidupmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Saya pernah baca, kalau burung pipit yang murah, yang kecil, tidak ada artinya. Yang coba-coba waktu saya tugas di Jakarta, saya pergi ke pasar burung dan bertanya, ada burung pipit dijual di sini? Mereka tertawa, lihat saya, barangkali saya pikir, dalam pikir saya main-main. Tidak ada, tidak laku, murah, kecil, tidak berharga. Tapi anehnya saudara-saudara, kita memberi metafora untuk hal itu, untuk penjagaan Tuhan terhadap dirimu dan terhadap diriku, bahwa burung pipit yang kecil itu tidak akan jatuh ke bumi kalau dia tidak mendapat persetujuan dari Bapa di surga. Ada satu tafsiran, maaf kalau bahasa Inggris saya salah Pak,
Tidak akan jatuh burung pipit itu kalau tidak approval dari Bapa di surga. Jadi seorang penembak yang paling hebat pun ketika menembak burung itu harus ada proposal yang datang kepada Bapa di surga. Proposal itu ditandatangan dulu, boleh kan burung itu jatuh atau tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, jika yang kecil, yang murah, yang tidak ada harganya dipelihara oleh Tuhan, apalagi hidupmu, hidupku, rumah tanggamu, pekerjaan pasti dipelihara oleh Tuhan. Alam maut tidak akan menguasai. Wah, saudara-saudara, mari hari ini. Hari ini gereja Balaksamatan Koros 3 Bandung berusia 73 tahun. Hari ini Koros ini sedang merayakan pertolongan Tuhan yang sudah melindungi dan sudah memberkati. Hari ini Koros ini sedang membuat deklarasi iman. Alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, bersama Yesus kita pasti menang. Sekaligus hari ini, Koros ini mengevaluasi diri tentang siapa dan apa yang menguasainya hari-hari ini. Ini penting. Saya terlalu percaya bahwa Koros ini bisa tiba pada usia 73 tahun. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Bejana Koros ini tidak diletakkan pada tangan manusia. Tapi bejana Koros ini diletakkan pada tangan Allah sendiri. Maukah hari ini engkau mau membawa bejanamu ke tangan dia? Kalau burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, tidak akan pernah dibiarkannya jatuh tanpa persetujuan dari Bapa di surga. Apalagi hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaan pasti dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kita akan menyanyi nyanyian Balaksamatan nomor 253. Kehendakmu jadilah Tuhan. Ku tanah liat, kau penjunan. Engkau mengaku dengan mulut engkau Mesias anak Allah yang hidup. Mari, kiranya pengakuan itu tidak berhenti dengan berhentinya ibadah ini. Tapi pengakuan itu engkau bukti nyatakan melalui sikapmu setiap hari. Kau mengaku engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Engkau adalah bejana yang diletakkan pada alas, pada fondasi, pada dasar yang kokoh. Jangan takut dengan goncangan-goncangan yang datang menimpa hidupmu. Karena engkau berdiri di atas batu karang yang kokoh itu. Engkaulah bejana yang diletakkan di atas batu karang yang kokoh itu. Allah bertanggung jawab atas bejana itu. Alam maut tidak akan menguasainya. COVID-19 menyebabkan banyak orang sedih, banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi ingat jaminan Tuhan atasmu dan atasku. Alam maut tidak akan menguasai. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh hal-hal apapun juga. Mari kita membawa hidup kita hari ini hanya ada di tangan Tuhan. Kita nyanyikan ayat pertama. Jika ada yang mau datang berdoa bawa bejana itu di hadapan Tuhan hari ini, saya memberi kesempatan untukmu. Kita cuma nyanyi 2 ayat dari lagu ini. Ayat pertama dan ayat yang terakhir. Jangan menunda. Kalau kau merasa perlu bawa bejana itu, ada yang kau rasa ada yang menguasaiku. Dan yang menguasaiku bukan Tuhan. Ternyata yang menguasaiku adalah uang. Ternyata yang menguasaiku adalah popularitas. Ternyata yang menguasaiku adalah dunia ini. Oh Tuhan, aku mau lepas dari semua itu. Alam maut saja tidak akan menguasaiku. Dan harusnya aku menjadi orang, menjadi pemenang dalam hidup ini. Kita nyanyikan pujian ini. Kehendakmu jadilah. Mari bawa bejanamu, bejana keluarga, pernikahan, ke altar Tuhan di bejana. Mari bawa bejana panggilanmu menjadi opsir. Mari bawa bejana keluargamu di hadapan Tuhan hari ini. Amin.
berbuat. Ada 2 orang yang datang, ada 3, ada 4 orang, ada orang kelima, ada orang ke-6, ada orang ke-7 yang mau datang bawa bejana itu. Dia dapat. Kita nyanyikan ayat terakhir dari lagu ini. Saya masih memberimu kesempatan untuk datang berdoa. Saya mohon dengan kasih dan hormat, Komandan Teritorial akan membawa kita dalam doa. Kristus hidup dalam hatiku. Sementara musik dialunkan, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala. Izinkan Allah Roh Kudus melayani kita yang membutuhkan dijamah oleh Tuhan. Buka hati saudara untuk dijamah, memerlukan penguatan, alami kekuatan. Allah ada di sini, yang membutuhkan pembebasan. Kuasanya lebih dari segalanya. Ia sanggup membebaskan saudara. Bapa di surga, betapa kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih karena kehadiran-Mu berkenan, bukan saja hadir tetapi berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami betapa kami bejana yang rapuh, bejana yang nampaknya tidak berharga, tapi oleh karena Allah sendiri yang telah membentuk kami, maka kami berharga. Dan oleh karena itu juga Engkau berkenan memberi kami dasar-dasar yang kuat. Dan dasar itu adalah Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, sebab sungguh di dalam Kristus kami mengalami kuasa pengurapan itu. Hari ini kami datang kepadamu untuk membawa saudara-saudara kami yang telah datang ke bangku anugerah di meja kesucian, mencari hadirat Tuhan. Semua kami Tuhan, baik yang datang maupun yang duduk di tempat kami masing-masing, kami membutuhkan Tuhan. Apapun kebutuhan kami datang berdoa, ya Bapa, jawablah menurut kasih karunia-Mu dan menurut kekayaan kemurahan-Mu bagi masing-masing kami. Untuk itu Tuhan, hamba tidak ingin mereka-reka apa yang dimintakan. Tapi hamba berdoa kalau ada yang sakit Tuhan, jamalah dan pulihkan. Yang terbeban, bebannya diangkat. Yang bingung, diberikan kecerahan melihat akan hidup ini dengan jelas dan masa depan ada kepastian. Yang berkekurangan dicukupkan. Yang terikat dibebaskan, darah Yesus berkuasa. Yang membawa pengakuan dosa seperti firman-Mu, hidupnya disucikan. Bapa di surga, yang membawa pekerjaannya, kebutuhan ekonomi mereka, yang membawa masa depannya, biarlah hari ini mereka lagi mengalami Allah meneguhkan di hati mereka, di iman mereka, bahwa Engkau cukup bagi mereka. Kau cukup bagiku, bagi kami sekalian. Masih banyak lagi Bapa yang tentunya mungkin dibawa di hadapan Tuhan.
Engkau lebih mengetahuinya. Dan kami hanya meminta demi nama Yesus Kristus, jawablah. Berkati kedua hamba-Mu yang sudah melayani kami, memberitakan firman Tuhan. Tuhan kembalikan berkat-Mu dengan tambahkan hikmat, pengetahuan, dan keterbebanan di dalam memberitakan firman-Mu. Berkati korops kami ya Bapa. Terus tumbuhkan dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kolonel sudah membawa kita dalam doa. Saudara-saudara, masih dalam suasana merenung kebaikan Tuhan untuk 73 tahun Korops ini. Kita akan melihat video kaleidoskop yang sudah disiapkan. Dan setelah video itu, saya mengundang opsir-opsir setempat untuk datang di sini didoakan, bersyukur karena gereja ini ada opsir-opsir tempat yang mendedikasikan hidup mereka melayani Tuhan. Tidak digaji, tapi pelayanan mereka luar biasa. Saya percaya di gereja kita tidak digaji, saya selalu katakan kepada opsir-opsir tempat di mana saya melayani. Tapi keran Tuhan buka di tempat lain. Dia berkati kita di tempat lain. Dan keran itu keran yang berasal dari sorga. Kita lihat dulu video ini. Bapa kekal sang penjuna yang maha agung, lengan-Mu yang ajaib menopang dan menuntunku. Karya indah dan mulia tak terselami. Aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat ajaib. Ya Tuhan Yesus, karya-Mu ajaib menyelamatkanku. Biarlah hidupku selalu berjalan dalam rancangan-Mu. Oh Roh Kudus, bentuklah hatiku, penuhi hidupku. Pimpin langkahku menjadi bencana yang memuliakan-Mu. Bapa kekal sang penjuna yang maha agung, lengan-Mu yang ajaib menopang dan menuntunku. Karya indah dan mulia tak terselami. Aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat ajaib. Ya Tuhan Yesus, karya-Mu ajaib. Terima kasih untuk video kaleidoskop dan lagu yang tadi dinyanyikan dalam video ini. Lagu karangan dari komandan teritorial kita yang berbicara khusus tentang
tema teritori kita menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Dengan kasih saya undang semua ofisir setempat dan pelayan, pengerja Korops yang ada di Korops 3 Bandung untuk datang ke tempat ini. Dan dengan kasih saya memohon dengan hormat kesediaan pemimpin pelayanan wanita teritori akan mendoakan para ofisir-ofisir setempat yang ada di Korops 3 Bandung. Mari. Ya, saya mohon para OS untuk datang berdiri. Ini para pengerja, para pengerja juga ya. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita dukung dan kita topang mereka dalam doa kita. Sementara saya berdoa, saudara juga mengamini setiap doa yang saya sampaikan. Mari silakan, Bu. Mari sini. Semua kuserah pada Tuhan, Juru Selamat. Semua kuserah. Semua ku serah pada Tuhan, Juru Selamat. Semua ku serah. Bapa di surga, di hadapan-Mu berdiri anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di Korops yang kami cintai ini. Mulai dari Sersan Mayor Korops, Sekretaris Korops, Bendahara Korops, dan Sersan Mayor Orang Muda, dan para pengerja yang melayani Tuhan di tempat ini, pemain musik, singers. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk dedikasi dan penyerahan mereka di hadapan Tuhan. Dan juga ada saudara-saudara kami yang ada di rumah, Ibu Susana, Sekretaris PKW. Kami bersyukur kepada Tuhan sekali lagi untuk mereka. Dan sekarang ya Tuhan, kami datang berdoa dan menyerahkan mereka satu demi satu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu atas mereka masing-masing, atas pelayanan mereka yang Tuhan sedang percayakan mereka di Korops ini. Kami mau berdoa ya Bapa di surga, kiranya Tuhan terus menolong mereka ketika mereka melayani di sekolah minggu, orang-orang muda, PKW, PKP, dan juga pelayanan penyambutan setiap ibadah. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang pilih mereka dan Tuhan yang tempatkan mereka. Maka kami percaya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, berkat yang sama Engkau terus berikan kepada mereka. Ada pergumulan, ada tantangan yang mereka hadapi. Banyak hal yang mereka merasa mungkin tidak sanggup melayani. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena di dalam Engkau ada kekuatan, ada kemampuan untuk melengkapi mereka masing-masing. Seperti firman-Mu yang telah diberikan dan disampaikan kepada kami. Ketika Kristus menjadi dasar pelayanan mereka, maka Tuhan, Engkau sendiri yang akan melengkapi mereka. Berkati Mayor Handoko dan Nyonya dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk semua jemaat yang mendukung mereka, kami semua. Kami berdoa Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.
Kami sampaikan terima kasih kepada pemimpin pelayanan wanita teritori yang sudah memimpin kita di dalam doa, dan kiranya Tuhan akan terus mengembalikan berkat-Nya di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, dan juga dalam pelayanan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 426. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan. Bapa kami dalam surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan oleh karena ibadah kesucian pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang hadir pun diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih juga untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan kami yang juga belum sempat memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mengembalikan berkat-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menguduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan kembali untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kedua hamba Tuhan
yang Engkau telah percayakan untuk melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan pelayanan mereka di tempat ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau beri mereka kekuatan kesehatan, Engkau berikan mereka kemampuan untuk melakukan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani di tempat ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan mereka. Kami tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami percaya Allah yang mengetahui, Allah yang mengenal pergumulan mereka, dan Allah juga pasti akan menjawab setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah. Kami percaya tangan Tuhan yang tidak kelihatan akan terus menjamah kehidupan mereka dan memberikan kekuatan, kesembuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati setiap makanan, obat, air minum yang mereka konsumsi, agar semua itu akan menjadi sarana kekuatan, kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua opsir-opsir setempat yang melayani di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan memberikan kerjasama di dalam pelayanan Tuhan ini. Sehingga dengan kerjasama itu kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa, kami ingat juga Tuhan bagi pelayanan Tuhan yang ada di PWU ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan Tuhan ini. Kedua hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Mayor dan Baru yang Tuhan percayakan untuk melakukan pelayanan ini. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan juga memampukan mereka. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk semua opa-oma yang dilayani di tempat ini. Tuhan juga memberkati hidup mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih 73 tahun Tuhan sudah memberkati pelayanan Tuhan di Korps 3 Bandung ini. Dan kami percaya bahwa dalam perjalanan hidup ke depan, pelayanan Tuhan di Korps ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan jiwa-jiwa semakin ditambahkan oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan dan kasih-Mu yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan dengarkan pengumuman Korps yang akan disampaikan oleh Opsir Pemimpin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mayor dan Nyonya Harine yang pagi hari ini telah menjadi saluran berkat bagi kita, memberikan kita kembali kekuatan untuk terus tetap setia dan tetap melayani Tuhan di korupsi yang kita cintai ini. Pagi ini terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih atas nama seluruh jemaat Tuhan bagi keluarga Kolonel Yusak Tampai melalui Joswil, Jefferson, dan Jordan yang telah memberikan persembahan kasih berupa taplak meja kesucian, Alkitab, dan tempatnya. Jadi satu set semua dipersembahkan dan kita pakai ya perdana di ulang tahun Korps. Memang pada waktu itu Ibu katakan awal tahun atau minggu pertama. Saya percaya Tuhan mengatur segala sesuatu sehingga ternyata pada waktu kita merayakan ulang tahun ketika kita bersyukur Tuhan memberikan yang terbaik menjadi persembahan kasih dari keluarga hamba Tuhan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak kami ucapkan atas nama jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak sehubungan dengan ulang tahun Korps yang ke-73 tahun.
Memang sebenarnya acara ini tidak bukan tidak dipikirkan ya, tetapi dengan mengingat pandemi yang ada membuat kami berpikir bahwa kita mungkin tidak bisa rame-rame seperti biasa ya. Tetapi saya berterima kasih kepada jemaat Tuhan, para opsir setempat, para pengerja gereja yang terus memberikan dorongan kepada kami, semangat sehingga kami dapat bersama-sama dengan para opsir setempat untuk sedikit melakukan atau memberikan sesuatu bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan ya. Sehingga ada dana-dana yang dikumpulkan yang merupakan bingkisan kasih yang akan diberikan bagi beberapa keluarga yang memang kami rasa sangat-sangat membutuhkan di masa pandemi ini. Mungkin tidak banyak yang bisa kami kumpulkan, yang telah diberikan juga oleh jemaat Tuhan ya, dari kita untuk kita, sehingga kami berterima kasih ada bingkisan kasih yang nanti akan diberikan bagi keluarga atau jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu biarlah melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasi yang telah diberikan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan para hamba Tuhan selama ini dalam pelayanan di tempat ini. Demikian juga bagi para opsir setempat, para pengerja gereja yang telah membantu kami di tengah segala keterbatasan kami. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya harus lakukan dalam persiapan untuk acara ini ya. Tapi dengan melihat keadaan saya ketika hari Jumat, saya hampir tidak bisa jalan dan saya hanya berdoa tadi malam, Tuhan saya cuma minta kalau boleh saya pakai sepatu besok ya, karena ada sedikit ya kecelakaan kecil sehingga menyebabkan ada bengkak di bagian kaki dan saya berterima kasih kemarin dengan sedikit dipaksa-paksa akhirnya dipijit ya sama Kak Ida dan saya berterima kasih saya boleh pakai sepatu. Saya senang karena hari Jumat tidak bisa pakai sepatu lah. Saya katakan Tuhan saya tidak ingin mempermalukan ya. Ini acara yang luar biasa, acara yang resmi, tentu ada sukacita untuk jemaat Tuhan dan saya tidak mau nanti menghalangi semuanya. Dan saya berterima kasih kalau pagi ini saudara melihat tumpeng yang ada, itu adalah seperti gambaran ya. Bagaimana jemaat Tuhan dengan segala keberadaan mereka bersama-sama ingin memberikan yang terbaik. Kalau cuma saya yang masak nasi tidak ada indahnya ya. Tapi ketika jemaat Tuhan ada yang mengambil bagian berpartisipasi, saya mau buat ini, saya mau buat itu dalam semua pelayanan, maka kami boleh melihat sesuatu yang indah dipersembahkan untuk Tuhan. Karena itu kami tetap mohon dukungan doa agar kita dapat terus bekerja sama, kita terus dapat melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di tempat ini. Untuk pengumuman kegiatan sepanjang minggu yang akan kita jalani, kita sudah masuki hampir ya masuk minggu ketiga, ibadah telah dilaksanakan. Sudah ini jam 10 akan ada ibadah sekolah minggu, kemudian pada hari Rabu ada kelas pendalaman Alkitab bagi anak-anak muda yang dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Harimukti, kemudian pada hari Kamis ada persiapan guru sekolah minggu jam 7 malam. Kemudian pada hari Jumat ibadah PKW, sini dicantumkan mohon kesediaan dari Kolonel Widiawati Tampai dengan ayat mas Gembala. Kemudian jam 7 malam ada gerakan pembawa sulu akan dipimpin oleh Saudari Mayang dan firman Tuhan disampaikan oleh kandidat Shirley. Untuk doa pagi pada hari Sabtu dipimpin oleh Sekretaris Korops Ibu Lila Rasia. Lanjutkan pada malam hari ada persiapan latihan untuk ibadah. Minggu yang akan datang ibadah kesucian di PSTW akan dipimpin oleh Om Teningsi dan firman Tuhan disampaikan oleh
Mayor Betty Wijaya. Kemudian di Korops ada ibadah kesucian jam 8 dipimpin oleh Letnan Immanuel Iya. PKP akan dipimpin oleh Mayor Jonggi Sibarani. Demikian untuk kegiatan sesuai dengan jadwal yang ada. Sekolah minggu tetap dilaksanakan jam 10. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tiba pada puncak acara ini saudara-saudara, 73 tahun. Korops 3 Bandung sudah ditolong oleh Tuhan. Saya percaya bukan hanya berhenti di 73 tahun ini, sebab kalau Tuhan yang menyertai, Dia tidak menyertai untuk sepotong jalan. Dia tidak menyertai untuk setengah jalan. Dia tidak juga menyertai untuk 3/4 jalan. Tapi kalau Tuhan menyertai, Dia menyertai sepanjang jalan. Sampai selesai, sampai tuntas. Itulah cara kerja Tuhan. Karena itu letakkan bejanamu bukan di alamat yang salah. Tapi letakkan bejana itu ke tangan Dia yang menyertai kita sepanjang jalan. Kita akan tiba pada pemotongan tumpeng. Saya minta dengan hormat lagi semua opsir setempat yang tadi kita doakan untuk berdiri di sini menyaksikan pemotongan tumpeng. Akan dipotong tumpengnya oleh opsir Korops yang akan memotong tumpengnya. Sekali lagi dengan segala rasa hormat, semua opsir setempat yang tadi didoakan, pengerja-pengerja, mari bersama-sama menjadi saksi atas sejarah yang luar biasa hari ini. 73 tahun Tuhan sudah tolong. Ebenezer, Tuhan masih akan terus tolong untuk perjalanan selanjutnya. Kita semua berdiri, kita nyanyi bertambah-tambah mulia. Tidak ada musik, tidak apa-apa. Karena yang main musik sedang ada di tempat. Wah, komandan teritorial yang memainkan alat musik ya. Bertambah-tambah mulia. Selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpah, bertambah-tambah panjang umurnya, panjang umur, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless. Happy birthday to you. Happy, hurrah, 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 happy. Mari opsir Korops untuk potong tumpeng, kemudian cara selanjutnya silakan.
Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Ya. Nanti sekalian kita doa makan. Boleh bersama-sama menikmati berkat. Haleluya. 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 Kita salut 3 kali bagi sorak kemenangan 73 tahun Tuhan sudah tolong dan akan terus ditolong oleh Tuhan. Salut. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang meriah untuk Korops kita. Silakan duduk. Kita akan menutup dengan doa berkat. Maaf kalau saya jemput lagi, kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pelayanan bagi kedua hamba Tuhan. Saya persilakan Sersan Mayor Korops Bapak Bayu untuk menyerahkannya. Dan sudah itu kita akan berdoa bagi hidangan yang sudah disediakan. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, terima kasih atas pelayanannya. Selamat hari spesial seperti hari ini. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Rumah dengan fasilitas boleh mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah syukur pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga bagi saudara-saudara yang sudah hadir pagi hari ini di dalam rumah ibadah. Ya, memang ada yang bertanya apa boleh ya. Saya tidak bisa menjawab boleh atau tidak, karena ya tentu kita punya keyakinan masing-masing. Kita percaya seperti firman Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Tapi sebagai pemimpin dalam gereja, kami juga mendapat pemberitahuan bahwa paling tidak prokes harus tetap dilaksanakan dengan ketat ya. Mengingat Bandung saat ini merupakan urutan kedua di Indonesia dalam hal
kenaikan COVID. Karena itu tetap dihimbau pada kita sekalian, sekalipun mungkin kita berkumpul dalam gereja atau dalam kegiatan yang ada di tempat ini, mohon tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena rangkaian ibadah syukur boleh terlaksana pagi ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati sehingga kami boleh kuat, kami boleh kembali dipersiapkan untuk menghadapi tugas pelayanan di masa-masa yang akan datang. Sebagai rasa syukur jemaat Tuhan di tempat ini bersama-sama telah menyediakan hidangan untuk kami nikmati. Mari Tuhan Kau berkati agar melaluinya kami peroleh kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Ya, dipersilakan untuk menuju ke sebelah. Ya, waktu kita boleh foto bersama dulu. Di depan ini, mungkin yang di depan adalah para OS dan hamba-hamba Tuhan. Lalu di bagian sini jemaat Tuhan. Silakan. Nanti kalau tidak muat di atas.
Tes 1, 2. Selamat ulang tahun Korps 3 yang ke-73. Tes. Selamat ulang tahun Korps 3 yang ke-73.